Halo, Assalamualaikum Nadia. Halo, Waalaikumsalam. Gimana tadi ngajarnya? Alhamdulillah lancar, tapi karena offline jadi kurang mengenakan. Kurang lancar. Iyalah pengalaman pertama kali mengajar seperti itu mungkin ya. Terus Ya, kalau menurut Nadia, ini gimana? Mau tujuannya mau gimana nih? Keinginan Nadia seperti apa kalau ngajar? keinginan saya tuh bertatap muka langsung dibandingkan dengan online. Gitu ya. Eh, tapi gimana tadi mengajar siswa-siswanya? Katanya tadi nggak lancar. Iya, cukup rame, tapi ya ada kendala juga dari anak-anak. Mungkin karena eh, anak-anak PAUD mungkin susah diatur, jadi harus kita yang mendidik dengan benar dan harus mengerti apa yang mau anak-anak lakukan. Seperti itu mungkin. Nah, keinginan Nadia itu seperti apa pembelajarannya? Jadi ketika ketika ngajar itu Nadia pengennya gimana tuh? Keinginan saya itu anak-anak tuh belajar sambil bermain, sambil ice breaking mungkin seperti itu, Pak. Kalau tadi gimana? Proses belajarnya gimana? Proses belajar mengajarnya? Coba ceritakan ke saya gimana nih? Pertama-tama itu pembukaan, uh, berdoa seperti biasa, lalu dilanjutkan dengan menulis, menggambar, lalu setelah itu istirahat, anak-anak istirahat, lalu melakukan kegiatan seperti meniup balon, seperti itu, belajar mengerti kalau balon diisi udara itu ringan, apabila diisi angin, diisi air itu Ya. berat. Terus gimana perasaan Nadia ketika mengajar tadi? Senang karena bisa tatap muka langsung dengan anak-anaknya, jadi mengetahui ekspresi langsung anak-anaknya. Kendala lain selain yang tadi disebutin apa? Ada Mungkin kendala, kejadian-kejadian yang lumayan lah bikin Nadia berpikir juga seperti itu. dia mungkin karena pertama kali mengajar anak-anak PAUD, saya melihat anak-anak itu bertengkar gitu, seperti bertengkar seperti yang lain, misalnya kayak merebutkan topinya, padahal topinya itu ada dua, tapi pingin memiliki satu yang sama seperti itu. Nah, sebaiknya gimana tuh? Iya, Nadia ini pengen ngajarnya pembelajarannya jadi seperti apa tuh kalau terjadi seperti itu? Mungkin dileraikan dulu, seperti kita ambil dulu topi kedua anak itu dan kita sembunyikan, dan lalu kita kasihkan secara langsung kepada anaknya, jadi anaknya tidak mengetahui yang mana topi yang tersebut yang tadi diperebutkan. Apakah dengan cara gitu nanti akan selesai masalahnya atau bagaimana nih menurut Nadia nih? Menurut saya selesai, karena tidak mengetahui yang mana yang topi yang tadi diperebutkan itu. Seru ya tadi belajar di ngajar PAUD ya. Terus kalau nanti ada kejadian seperti itu lagi, berebut topi, terus siswanya saling bertengkar. Nah, bagusnya nanti yang ke depan itu apa yang perlu disiapkan Nadia? Untuk kedepannya mungkin kita nanya dulu ke anaknya, ini punya siapa topinya, dan jika benar itu kita berikan secara langsung atau kita pisahkan dulu kedua anak tersebut. Kalau misalkan kejadiannya tidak selalu topi nih, kan tadi kejadiannya topi nih, mungkin saja ada hal-hal yang lain. Coba
Nadia mau melakukan apa kalau ada hal-hal yang lain terjadi sehingga pertengkaran seperti itu tuh di kelas. Misal nggak hanya berebutan topi, apa perlu tindakan apa yang mau Nadia lakukan nih sebelum terjadi kejadian itu? Sebelumnya, sebelum akan terjadi kejadian seperti itu, kita harus memberitahu dulu bahwa barang-barang yang kita punya dan kita miliki harus dijaga oleh kita sendiri. Tidak boleh berteteran seperti itu. Kita harus rapi seperti itu mungkin. Nah, kan ini nih kejadian anak-anak ya, siswa-siswa itu pasti akan berulang lagi tuh. Mungkin saja nanti ada kejadian lain, kemudian hambatan lain, apa persiapan Nadia, strategi atau komitmen Nadia apa nanti? Komitmen saya itu memarahi anak tersebut secara langsung, tapi harus menanyakan dulu terlebih dahulu apa yang terjadi, dan setelah itu kita mendiskusikannya. Seperti itu. Oh, saya barusan dengar ada memarahi ya. Apa benar gitu memarahi? Benar tadi Nadia memarahi siswanya enggak? Tidak, tapi kita langsung mengambil topi tersebut dan kita sembunyikan dulu. Setelah disembunyikan, kita langsung kasihkan kepada anak-anak tersebut. Ya, nggak usah. Ini ya, nggak usah marahin ya. Kita punya trik lain tuh. Tadi bagus ya trik Nadia untuk mengambil topinya. Tapi bagaimana kalau misalkan topinya itu ketahuan sama yang lainnya itu tuh, sama yang ngambilnya, kan pasti jadi permasalahan tuh. Bagaimana tuh Nadia menanggapinya? Memberitahu bahwa topi tersebut memang milik siswa tersebut. Jadi kita tuh harus memberitahu bahwa itu tuh emang topi siswanya, jadi tidak boleh mengambil lagi topi siswa yang lain. Itu ya. Nah, ini misal di ngajar yang lain lah, di kesempatan yang lain Nadia ngajar supaya tidak ada kejadian tersebut, tidak terulang lagi kejadiannya, mau ngapain tuh? Sebelum bergajar, nanti kan pertemuan berikutnya ada lagi nih. Terus Nadia tuh mau ngajar, kejadian tadi kan terjadi kekacauan di kelas ya. Nah, sebelum terjadi apa tindakan Nadia agar kejadian tersebut tidak terulang? Kita tuh harus kan siswa-siswa tersebut diri dan bisa dimasukin ke tas, jangan ditaruh sembarangan tempat agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti diambil dan sebagainya. Kalau begitu kita sebagai guru ya, tindakan kita itu dinamakan apa kalau yang seperti itu? Kan kita guru nih mau menghadapi siswa, jadi kita tuh ngapain dulu? Apa tindakan kita itu apa itu? Memberi solusi. Ya, nah dia solusinya gimana nih supaya si siswa seperti itu? Supaya nggak terjadi kan tadi di awal kan Nadia belum tahu nih, tadi ngajarnya pengen seperti apa, ternyata saya dengarkan Nadia itu pengennya belajar tertib, yang tadi ada terjadi siswanya bertengkar saling berebutan topi. Nah, di kedepan harinya pasti kan akan ada kejadian-kejadian yang tidak bisa kita prediksi. Nah, sebelum terjadi kejadian-kejadian tersebut, agar siswanya tertib, ya, ini Nadia apa yang perlu dilakukan Nadia? Beritahu anak-anak tersebut tertib sebelum, bahwa sesuatu yang milik sendiri itu harus ditulis diri sendiri, tidak boleh boleh menitipkan kepada orang lain, tapi yang harus sudah dipercayai oleh dirinya sendiri. Nah, apakah dengan hal tersebut akan menjadi solusinya?
mungkin ada harus terus diingatkan kembali agar tidak lupa, mungkin bisa lupa seperti itu. Itu ya. Nah, artinya kalau kita balik lagi, keinginan Nadia dalam pembelajaran itu menjadi seperti apa? Tertib dan khususnya pembelajaran yang tadi terlaksana itu inginnya jadi seperti apa? Siswa-siswanya tertib dan bermain, tapi ada waktunya. Nanti dikasih waktunya. Seperti kalau mau istirahat, itu ada waktunya untuk istirahat. Tidak boleh langsung keluar sebelum waktunya. Oke, kalau begitu berarti Nadia nanti di kedepan hari, di pertemuan berikutnya, ketika mengajar, akan mempersiapkan hal-hal yang tadi. Nah, apakah ada pihak yang bisa membantu Nadia untuk membantu permasalahan tersebut? Ada nggak? Mungkin ada guru pendamping dari Nadia atau dari kepala sekolahnya langsung nanti. Berupa apa tuh dukungannya? Bisa terbayang nggak ini dukungannya, jadi mau minta dukungannya seperti apa? Minta dukungan agar kepada guru pendampingnya atau kepala sekolahnya agar siswanya agar selalu tertib, diingatkan kembali dan diberi omongan, mungkin bisa dijelaskan bagaimananya. Gitu ya. Ini kan pertama kali nih Nadia jadi guru. Bagaimana nih? Pasti deg-degan kan? Gitu. Terus menemukan permasalahan seperti itu. Mudah-mudahan ini jadi pengalaman yang baik ya Nadia ya. Oke, kita ketemu lagi di lain waktu ya. Mudah-mudahan solusi yang tadi Nadia sampaikan mudah-mudahan bisa menangani pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Sampai jumpa Nadia. Assalamualaikum. Oke. Dah.